Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Jumpa lagi dengan Pak D. Dan di sini mau Pak D sampaikan outlook goal untuk minggu ini, yaitu periode tanggal 16 sampai dengan 20 September, di mana yang telah kita bahas pada video pertama pada minggu ini yang sudah kita upload kemarin. Kalau minggu ini memang ada peristiwa penting yang terjadi khususnya market US di mana tanggal tepatnya hari Selasa dan Kamis ini hari Selasa sudah ada retail sale dan Kamis dini harinya tanggal 18 itu ada Fed rate decision di mana pengumuman suku bunga. Oke. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa dilihat kalender ekonomi masing-masing. Oke, sekarang dikarenakan Go lagi-lagi membuat ATH dan kita sebagai technical analisis khususnya presiden jelas minimnya daya dukung kirinya di mana tidak ada support resisten ataupun swing-swing point di kirinya di mana harga telah membuat keputusan baru rekor dengan ATH 2 ATH pada bulan ini eh, dan terakhir Jumat kemarin. Oke, sekarang kita ngomong saja dari segi sudut pandang teknikal secara sederhana. Ya, dikarenakan memang kita minim yang namanya histori di kirinya. Oke, kita pakai pendekatan basic saja, di mana kita akan mengidentifikasi goal itu dari segi pleknya. Oke, sini kawan-kawan ya, kita lihat di sini goal membuat plek. Oke, dan terjadinya sebuah broken di sini ya, dan terjadinya sebuah break. Dan di situ setelah market break, retrace dan lanjut. Oke, itu kita kunci satu. Dan seperti yang Pak disampaikan dan itu sudah sering saya praktekkan di lapangan, kita melihat ini ada swing low dan ini swing high. Setelah harga berhasil membuat swing high, harga melakukan sebuah konsolidasi atau sebuah flag di mana kita copy saja pull flagnya ini. Ini nanti untuk memproyeksikan target goal itu minimal di mana di saat kiri tidak ada sejarah. Itu kegunaannya itu. Oke, di sini dan kita copy dari eh, ranging yang low rangingnya atau flag support dari flag tersebut dan ini betul dari copy pull di flag paling bawah ini goal sudah terpenuhi targetnya. Oke, di sini ini tak hapus. Ya, sini tak hapus. Setelah itu, Goal membuat flag lagi di mana di sini sebelum ke target, Goal konsolidasi lagi di sini. Oke. Dan dari high, low, dan ada konsolidasi. Setelah konsolidasi itu dipalisasi dengan break sebuah momentum, harga pullback atau retrace lanjut. Apakah kelanjutan dari flag yang kedua ini sudah target? Caranya sama. Ini high, kita cari low-nya di sini. Oke, kita copy sampai high sebuah flag-nya atau dalam arti kata high dari ranging tersebut. Lantas kita copy. Lantas kita copy dari low-nya tadi. Oke, lagi-lagi dari copy pull flag kedua ini sudah target dan targetnya itu di level ini yang sekiranya ada di rally base rally kecil ini menjadi targetnya. Oke, itu kira-kira. Dan sekarang masih di daily untuk yang terakhir. Harga mengalami fase ranging lagi. Di mana setelah tadi melakukan sebuah broken,
yang konteksnya sebuah validasi, break validasi retest lanjut dengan momentum lagi dan sampai terjadinya ATH bahkan dua ATH ini ya. Dua candle yang bullish movement ini membuat harga tertinggi terbaru dan di sini pleknya sekarang kita copy secara copy pull tadi kita cari dari low-nya sampai ke high dari ranging tersebut. Oke, di sini punya di sini dan ini dari high dari rangingnya atau pleknya itu. Oke, lantas kita copy, eh, kita copy. Lagi-lagi kenapa Pak D pakai pendekatan ini yang jelas? Pak D hanya akan mencari momen target kenaikannya karena di kirinya tidak ada sejarah atau di kirinya tidak ditunjang level-level yang bisa untuk eh, mengakomodir sebagai sebuah level penting dari harga. Oke, di sini kira-kira kawan-kawan ya. Oke. Kalau kita mengadakan pendekatan dari plek terakhir berarti target goal itu masih sekitaran target jauhnya ya. Target jauhnya itu sekitaran 2600. Oke, sekitar 2600 ya ini ya bukan kok terus plek ketiplek enggak. Yang jelas kita tahu oh goal itu akan ke sana bila sesuai dengan ekspektasi copy pull dari sebuah plek ini dan itu pun berundak dari plek pertama, plek kedua dan plek ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke A4. Kita lanjut ke A4. Sip. Oke. Kita akan lanjut ke empat dan di sini jelas sudah ditunjukkan oleh cat kalau ruang konsolidasi tadi yang di daily pun di sini juga masih terlihat dan itu pun secara pendekatan web ini impul, ini korektif, impul korektif dan fase terakhir yang jelas itu web 5. Oke. Sekarang dari sudut pendekatan eh, kopi dari sebuah pool sudah kita jadikan sebagai target terjauhnya dari impul 4 ke 5. Lagi-lagi dikarenakan di kiri itu minim sejarah kawan-kawan. Kalau pakai pendekatan copy pool tadi sudah, sekarang kita pakai pendekatan dari webnya itu sendiri di mana di dalam sebuah eh, teorinya, ya lagi-lagi teori belum tentu itu benar kawan-kawan karena memang ini murni game probabilitas, tidak ada yang menjamin ini sangat original. Eh, semua itu hanya sebuah analisa dan dibatasi oleh sebuah resiko. Oke, sekarang kalau boleh saya akan sedikit menggambar dari sini ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima dan kalau secara teori kawan-kawan ya, ini lagi-lagi secara teori web 3 itu selalu jangkaan dari 161-nya dari diukur dari segi pullback-nya. Ini sini ya, diukur dari pullback-nya satu ke dua berarti jangkaan web 3 adalah apa itu momentum 261 pipo maaf 261 pipo daripada pullback web satu dan web 2. Demikian juga untuk web 5. Tadi kita ngomong web 3 kalau di kiri tidak ada sejarah. Sekarang kalau web 5 gimana Pak D? Kalau web 5 ini ya secara textbook panjang web satu. Nah ini ya, ini panjang web satu. Jadi web 5 itu dalam teorinya minimal atau sama, minimal ya, minimal atau sama. Atau setidak-tidaknya itu se- sama dengan panjang web satu. Itu kira-kira. Jadi bahasanya gimana ini kalau minimal ya bisa lebih. Jadi minimal panjang web 5 adalah sama dengan panjang web satu. Gitu. Minimal dan bisa lebih panjang. Oke. Sekarang kita tangkap web satunya. Ini kita tangkap web satunya. Nanti setelah itu baru kita cari opportunity-nya di sana. Entah
dari apa itu pendekatan dari data dan lain sebagainya akan kita gunakan. Oke, sekarang web satu jelas ini dari low ini ke high ini dan turunnya itu sebuah korektif dan disitulah adalah web 2. Oke, kita tarik dari sini sampai ke web satu ini sampai ke web satu. Oke. Setelah itu kita copy dari empatnya ya, kita copy dari empatnya ini dari low empatnya dan kita proyeksikan ke atas. Oke, ke sana. Sip. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kita dapat apa? Kita dapat level 2009, 2590. Jadi di sini lebih kurang mengatakan secara sederhana saja satu secara copy pool yang ditunjukkan eh, arrow kuning ini yang copy panjang web ditunjukkan dengan yang biru muda ini. Berarti di sini jelas dikatakan kalau nanti goal itu target kenaikan selanjutnya itu minimal minimal kalau sesuai web 5 itu di 2590 dan maksimalnya itu tadi di sekitaran 2600-an 20 atau 2600-an. Ini dari skala copy poolnya tadi. Semoga paham kawan-kawan. Jadi nanti secara impulnya kita bisa seperti itu dan gunanya apa Pak De? Ya gunanya kalau kita nanti dapat peluang untuk B, kita melihat level-level ini sebagai level target, di mana ini adalah target pertama, di atas itu target maksimalnya. Target target pendeknya dari copy pool tadi yang di dalam EW panjang web 1 web 5 paling tidak itu sama atau minimal sama dengan panjang web 1 untuk target besarnya adalah copy pool dari Black Daily-nya tadi itu kira-kira oke kalau itu sudah kita dapat berarti kita baru ke daya dukung lain kita mencari daya dukung lain dari segi sentimennya dari segi kenapa ya laki-laki memang di kirinya itu tidak ada sejarah, tidak ada salahnya kita mengakomodir semua daya dukung, toh itu juga sudah disediakan dengan free, hanya tinggal kita mau tidak dan atau kita itu welcome tidak untuk belajar kan gitu. Oke, ini kita pakai data OI pada Jumat kemarin karena jelas belum update, update-nya nanti baru Senin nanti dan bila mana belum update pun tidak apa-apa karena tingkat eh, expirednya itu masih sampai Senin. Oke, agak lemot. Ini pagi-pagi sekali baru open market tadi. Yes, di sini jelas kita mempunyai level-level yang perlu kita amati dan di sini masih 1 hari berarti masih full sampai US Open dan di sini kalau saya jelaskan secara eh, apa itu secara sederhana saja kawan-kawan ya karena memang ini sudah sering kita bahas. Oke, tadi market open di harga 2578,64 ya, mungkin ada gap di 4 itu ada gap sedikit ya. Eh, 2578 64 dan di situ dalam skala apa itu data karena data ini mengakomodir ke apa itu angka genap atau round number kawan-kawan kita tangkap saja level-level di atas dan di bawah harga open tadi. Oke, di sini kita mempunyai 2580 dan di bawah open tadi 2570. Oke, sini kita kunci dulu dan eh, level-level penting atau level-level sentimen di atas harga dan di bawah harga yang jelas kita identifikasi dulu.
kita sinkronkan dengan teknikalnya. Oke, level di atas 2578 ada 2580 di mana bila mana 2580 nanti masih dijebol, harga tidak menutup kemungkinan ke level atasnya 2590 dan di sini eh, sama dengan kopi pull web satu tadi dan untuk level atasnya di atas 2590 ada 2600 sampai 2605 dengan toleransi 50 pip kawan-kawan dan ini juga sama dengan kopi full black daily-nya tadi. Oke, itu dari level kenaikannya. Sekarang level penurunannya di bawah harga open ada 70 dan bila mana 70 di broken ini kita pantau support terdekatnya antara 2560 sampai 2565 dan di sini memang ada order yang sangat lumayan banyak dan ada keseimbangan khususnya di 65 antara call dan putnya ini ada keseimbangan berarti di sini menunjukkan kalau support asisten ini di level tersebut ada buyer dan seller yang kuat. Oke, selanjutnya level eh, nanti bila 60 itu masih dibrukan berarti level terdekatnya ini 2550 dan lanjut sampai ke bawah dan yang paling bawah adalah di sini median-mediannya di sini dan di sini. Oke, karena ada peristiwa penting dan di sini saya pastikan kalau harga mau sampai ke level-level di bawah 50 ini perlu sebuah momentum. Tanpa berita besar, ring hanya dibatasi antara 60 sampai 90 tadi. Oke, kira-kira seperti itu dan tadi sudah kita tandai di catnya. Kita ke hampat saja kawan-kawan karena untuk eksekusinya ini untuk intraday juga enak. Bahkan kalau yang hobi scalping juga enak sebenarnya kalau paham SOP-nya. Oke, kita pakai 4 dan label-label tadi sudah kita tandai di mana arrow biru ini yang sampai 2590 merupakan target terdekat dari sebuah kenakan yang kita peroleh dari kopi panjang web satu tadi. Ini minimal kawan-kawan. Kalau kita ngomong minimal, berarti kalau Pak D boleh bilang, berarti kalau kita ngomong minimal, berarti ada maksimalnya. Iya, di sini. Berarti di area ini antara 90 sampai 15, 26, 15. 90 sampai maaf 2590 sampai 2515 di sini sebagai level terjauh minimalnya karena tadi konteksnya panjang web 5 itu minimal sama dengan panjang web satu. Jadi di sini kita ngincar tiga level ini sebagai level apa? Sebagai level target kenaikan. Tidak sebagai level sell Pak D. Ya kalau konteksnya kita follow trend kita nggak akan bahas level selnya kecuali ada sebuah konfirmasi. Oke, nanti kita bahas. Eh, karena di Selasa juga ada retail sale dan lain sebagainya dan di mana kawan-kawan kita tahu kalau market itu berjalannya nggak terlalu tegak lurus, jadi selalu ada potensi sebuah koreksinya. Nah, kita tangkap koreksinya itu ada dua metode. Tangkap koreksi secara rejeksinya dan tangkap koreksinya kita ambil follow trennya. Jadi setelah korektif kita anti sesuai trennya. Nah, di sini kelemahannya. Kelemahannya yang jelas. Kita hanya mempunyai opportunity yang jelas itu di level-level follow trennya di mana itu kita akan mengambil back di diamond ini dan diamond ini. Ketiga level diamond ini sebagai level apa? Sebagai level B dengan catatan harga itu belum ke target besarnya. Jadi kita akan bid di sini.
akan kita target di tiga level ini di mana 2590 sampai 2515 tadi secara kopi panjang web satunya. Oke, eh, sekarang kita pakai A1 ya, kita pakai A1 dulu. Oke, di sini. Sini ada 90 sebagai minimal tadi. Kalau maksimalnya di sini. Jadi saya tulisi 261 mayor ini sebagai target kenaikannya. Oke. eh, kita paling tidak kita tahu oh harga walaupun ini tidak selalu benar kawan-kawan. Kalau pakai rule tadi ada rule copy bold dan rule copy panjang web satu paling tidak harga itu akan ke sini. Yang berarti kan gitu. Ya, terus eh, kalau memang mau kita mau eh, mengambil sebuah potensi rejeksi dan tadi seperti saya katakan di depan di sini Pak D khususnya hanya saya lebih confident untuk ambil B-nya. Kenapa enggak posisinya kita ambil rejeksinya pada yang jelas di kiri enggak ada sejarah. Kalau kita memang penganut price action atau technical analysis, kita enggak tahu resisten di kirinya. Dan itu eh, akan sangat membingungkan ya, karena sangat spekulatif. Tapi karena Pak D juga mempunyai pendekatan dari level-level sentimen tadi minimal minimal kita itu tahu kan gitu. Kita itu tahu level-level potensi koreksi dengan daya dukung hanya sepihak level sentimen. Oke ya, tidak level histori support resisten kirinya. Tuh. Oke. Berarti apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita itu akan melihat sampai di level 90 dulu kan gitu kan. Level 90 dulu kita lihat apakah ada reversal. Kalau memang ada reversal kita ambil set. Tapi yang jelas targetnya nggak usah panjang-panjang. Paling tidak 50 sampai 100 pip kalau goal. Itu ya. Tuh, jadi mungkin bisa ditarget di 70, di 75 kan gitu. Terus di atasnya misalkan, oh di sini ada kan kita ini tadi sudah dibagi tiga. Di atasnya dan level ini yang jelas level round number juga 2600 ini kita pantau reversalnya ada tidak yang terakhir di level 2010 sampai 2015 dan di situ memang ada support resistance secara pivot dan target maksimal dari segi kopi panjang web satunya tadi. Oke. Ini dan sebelum harga sampai di sana itu ya sebelum harga sampai di sana kita akan monitor ini untuk menangkap konfirmasi dari sebuah koreksi. Oke, saya pantau ini 247 2574,58 atau 2575 sebagai round number-nya dan ini kebetulan adalah pivot hariannya dan di sini pastikan level ini diberikan. Pastikan level ini diberikan dulu ya, level ini diberikan dulu. Oke, ya, saya Pak dijelaskan. Saya akan pastikan ini diberikan dulu ya. Kalau kita pakai pendekatan break retest otomatis ini ada low ekstrimnya di sini. Ini ada low ekstrimnya di sini dan ini merupakan level bawah dari gap H4-nya. Oke, saya pastikan harga itu broken atau close dulu di bawah level hariannya 2574 atau 75 dan otomatis broken dari low extreme-nya ini baru kita tunggu retrace-nya di level-level sekitar 2580 dan support dari low gap-nya 257930 dan kita akan ambil sell sampai di sini saja. Sampai di level support satu daily 2562. Itu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi bisa nanti bila mana masih kita tetap keluar di sini saja karena anginnya itu kan masih angin bullish movement yang itu maksudnya Pak D itu. Oke. Dan yang tadi Pak D katakan target di atas sudah
Yang jelas nanti saya akan lebih monitor level-level ini ya. Saya akan memantau di sini. Saya akan memantau di sini. Yes, mantau di sini. Ya, dua level itu sementara dan terakhir mantau di sini. Jadi, tapi dari segi opportunity kita lebih prepare ke dua level itu dengan target mana semua tahu dari copy poolnya tadi. Baik target pendeknya dan baik target panjangnya secara ero kuning itu. Oke, kira-kira seperti itu dari Pak D. Semoga bermanfaat dan ingat pesannya Pak D untuk minggu ini memang high risk sekali. Banyak pengumuman suku bunga dari bank-bank sentral yaitu Amerika sendiri, Inggris dan Jepang. Oke, jaga manajemen, kontrol psikologis trading Anda. Trading merupakan game probabilitas, makanya tidak ada alasan Anda tidak membatasi risk dalam sebuah transaksi. Oke, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.